teman-teman atau saudara-saudara yang pingin atau yang punya hobi memelihara koi dengan lahan terbatas, dengan biaya terbatas, itu bisa tersalurkan punya hobi itu. Dan jadi tidak memberatkan, yang seharusnya kita untuk happy-happy, tapi karena biayanya berat, bahkan kita nggak happy jadinya. Oleh karena itu, bahan-bahan dalam ras ini yang sangat sederhana, tapi hasilnya itu bisa maksimal dan dibutuhkan oleh ikan itu tersebut. Jadinya air kita yang ini lebih sehat. Sistem recirculating aquaculture system atau yang lebih dikenal dengan sistem eras merupakan pemanfaatan kembali air yang sudah digunakan dengan cara memutar air secara terus-menerus, secara berulang melalui perantara sebuah filter. Dengan menggunakan sistem eras, air dalam kolam disirkulasi kembali melalui proses yang membuat kotoran ikan, sisa makanan, senyawa, dan gas beracun hasil efek samping dari kotoran ikan dapat dijebak dalam tangki pengendapan dan filtrasi. Setelah melalui tahapan tersebut, air kembali ke dalam kolam. Kotoran dan senyawa yang berbahaya pun sudah hilang atau berkurang. Sistem kerja dari resirkulasi tersebut adalah air dari media pemeliharaan dialirkan melalui pipa pengeluaran air menuju media filter. Kemudian dialirkan kembali pada media pemeliharaan. Penggunaan teknologi RAS meningkatkan daya dukung media budidaya karena air yang digunakan dapat dikontrol dengan baik, efektif, dalam pemanfaatan air, dan lebih ramah lingkungan untuk kehidupan maupun pertumbuhan ikan. Dengan proses tersebut, air yang kembali ke kolam tetap stabil dan sehat, sehingga bakteri tidak berkembang, kesehatan dan daya tahan ikan terjaga, nafsu makan ikan tidak menurun, sehingga pertumbuhan ikan menjadi lebih cepat. Nama saya adalah Supardan, tapi teman-teman saya memanggil namanya saya Ardan. Saya di dunia perkoian itu selaku sebagai peternak atau breeder, salah satu breeder di Lombok. Nah, untuk posisi saya di komunitas, saya sampai saat ini tergabung dalam komunitas KOILO atau singkatan dari Koi Lombok. Nah, untuk di Pokdakannya, saya tergabung dalam Pokdakan Mandalika Lombok. Untuk jenis filter yang ada di ras yang kita pakai di sini itu sebenarnya filter itu ada yang seperti tadi itu, ada yang sederhana dan ada yang high. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk dalam sistem ras itu ada 3 jenis bahan, yaitu pertama fisika, kimia, dan biologis. Sini ada beberapa bahan, yaitu pertama yang kita gunakan untuk bahan filtrasi dari segi fisika. Fisik itu adalah jaring nelayan. Jaring nelayan itu bisa kita dapatkan, kita kumpulkan di pantai atau kita bisa beli di nelayan bekas. Terutama yang kita pakai adalah nelayan bekas, Pak. Jadinya bahan buangan itu bisa kita manfaatkan sebagai bahan filtrasi kita. Ini jaring nelayan yang biasa dipakai untuk yang jenis ini untuk jenis nilon. Ini lebih baiknya kita masukin ke karung bawang untuk mempermudah dalam perawatan atau maintenance. Nah, selanjutnya di sini juga ada saya menggunakan jaring nelayan yang menggunakan benang. Ini fungsinya sama. Ini menyaring kotoran kasar dari ikan yang kita pelihara. Nah, selanjutnya itu ada untuk biologi untuk kimiawi itu saya menggunakan batu apung. Sini ada batu apung. Batu apung itu bisa kita cari sendiri di kali, dalam arti ini bisa kita gunakan untuk filter kimiawinya. Ini bisa fungsinya sama. Ini bisa menyerap racun dan juga bisa sebagai sumber mineral untuk kolam yang kita pelihara. Untuk selanjutnya beralih ke oyster shell.
Oyster shell ini kalau di Indonesia bilangnya kulit kerang tritip. Ini fungsinya adalah sebagai penetralisir atau buffer pH. Karena pH untuk koi itu sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan dan untuk warna. Ini bisa kita dapatkan di toko-toko akuarium, itu banyak dijual di sini. Dan juga bisa sambilan kita ke pantai atau apa, itu bisa kita ambil di pantai. Jadinya kita tidak harus terpaku dengan kondisi yang harus yang harus ekstra mahal, tapi dengan bahan sederhana ini bisa kita pakai dengan hasil yang maksimal menurut saya. Nah, selanjutnya untuk di kolam koi sistem RAS ini, saya menggunakan untuk filtrasi biologisnya menggunakan biobol. Selain dari biobol, itu bisa kita menggunakan, apalagi misalkan kita punya sedotan bekas, itu bisa kita pakai selain dari biobol. Jadinya kita tetap berkreasi tanpa terbatasan oleh dana. Ini biobol fungsinya adalah rumah bakteri. Jadinya ikan yang kita pelihara itu dalam melihara koi adalah kita memelihara air. Itu yang paling pertama. Nah, untuk biologis itu juga ada saya menggunakan arang. Ini arang tempurung, arang kayu bisa kita gunakan. Ini fungsinya sama untuk sebagai karbon aktif untuk menyerap amonia untuk proses amonifikasi. Keunggulan sistem RAS yaitu lingkungan budidaya sangat terkontrol. Sistem budidaya dengan menggunakan teknologi RAS sangat cocok menggantikan budidaya ekstensif maupun semi-intensif. Dengan penerapan budidaya intensif, maka kualitas kolam dapat dikontrol sesuai keinginan. Minimalisir pemanfaatan air bersih secara berlebihan, cocok untuk lahan terbatas, pemanenan yang mudah, kemudahan dalam mengontrol penyakit. Adapun hal terpenting yang harus diperhatikan dalam sistem budidaya RAS yaitu konstruksi bak semen dan pemipaan. Sehingga untuk sistem RAS pada kolam harus didesain dengan tepat sejak awal pembuatan kolam. Di mana tata letak pintu masuk, kemiringan dasar kolam yang harus diperhatikan, landai ke tengah, pintu pengeluaran, posisi bak filter, dan saluran-salurannya harus benar-benar diperhatikan. Ada dua jenis filter yang perlu dipertimbangkan yaitu filter biologis dan filter mekanis. Filter biologis bekerja dengan cara menyediakan lingkungan untuk bakteri-bakteri baik agar bisa mengurai limbah ikan menjadi senyawa yang tidak berbahaya. Sedangkan filter mekanis menyaring partikel kotoran seperti daun, serpihan makanan, dan partikel lain yang bisa membuat air keruh. Nah, menurut pengalaman dan menurut informasi yang saya terima, ukuran filter dengan kolam itu kita hitungnya bukan berdasarkan luasan, tapi kita hitung berdasarkan volume. Volume filter itu minimal 30% dari volume kolam. Jadinya, misalkan anggap kolam 100 ton, misalkan. Nah, berarti volume filternya itu 30% dari itu berarti ya sekitar 30 ton. Itu minimal, lebih besar lebih bagus. Kenapa? Karena di situ akan dengan semakin besarnya filter itu, makin banyak media yang bisa masuk, makin efektif penyaringan di tempat tersebut. Nah, terus untuk selanjutnya, apabila kalau tempatnya rendah atau dalam arti sempit, itu kita bisa menyiasati untuk volumenya itu kita nyari ke atas dan nyari ke bawah. Dalam arti filternya lebih ditinggiin dan filternya juga digali lebih dalam daripada kolam untuk mengejar dari 30% itu. Nah, ini yang terkoneksi ke pompa yang ada di bawah. Ini pipa, naik ke atas, nanti akan masuk ke sini. Nah, di jaring nelayannya. Nah, air yang setelah ini jaring nelayan, dia akan turun ke sini. Nah, di sini di sekat filter ini ada celah di bawah supaya air itu bisa masuk
ke chamber 2. Nah, ini ada batu apung. Nah, di sini akan terfilter juga nanti di sini. Nah, setelah di sini air ini akan memenuhi ini secara gravitasi akan turun ke sebelah chamber ya. Jadinya ini terus ini lebih rendah lagi. Nah akan chamber 3 ini harus harus lebih rendah dia. Dia harus lebih rendah. Jadi dia akan secara gravitasi. Otomatis akan turun secara gravitasi. Nah, akan turun sini, nanti akan memenuhi sini. Dia akan turun sini. Ya, akan naik. Nah, ini pipa yang kita arahkan ke kolam. Jadi ini input ke kolam yang ini. Kita mau bikin waterfall boleh, baki shower boleh, atau langsung pipa masuk ke kolam juga boleh. Nah, ini akan terkoneksi ke sini. Ya, ini kita koneksikan ke pipa. Nah, ini harus lebih rendah dari ini. Jadinya bertahap dia, kayak terasi ring. 1, 2, 3 gitu. Nah, kalau untuk pembersihannya, ini kita bikin pipa backwash. Pipa yang kita tanam di bawah ini, kita bikin L. Ya, pipa. Ini kita pasangin stop kran. Nah, di sini juga kita pasangin stop kran. Nanti kalau kita mau menguras ini, kita tinggal buka stop kran. Misalkan yang Indo ini kita mau kuras, tinggal buka stop kran di sini, akan kebuang. Ya, nanti ini tinggal kita semprot. Setelah bersih, baru kita tutup, baru hidupin pompa lagi. Ya, nah kalau chamber terakhir ini biasanya jarang dibersihkan. Ya, biobol ini. Dan kalau udah dibersihkan ini, biasanya kita akan sebelum membersihkan ini, ikan itu wajib puasa dulu. Puasa minimal sehari. Dan setelah pembersihan itu puasa juga. Puasa satu hari lagi. Karena kenapa? Karena kalau kita langsung kasih makan, sedangkan posisi bakteri kita udah berkurang di sini, itu tidak bisa secara maksimal mengolah atau mendekomposisi bahan-bahan organik yang ada di sini, yaitu keamonifikasi, nitrifikasi tidak akan sempurna karena bakteri yang kini udah kita buang. Jadinya populasinya berkurang. Jadinya karena berkurang itu, yang mencernanya berkurang, jadinya kita meminimalisir bahan organik masuk ke filter ini dulu, seperti itu. Nah, untuk penyusunan dalam filter sistem RAS ini, pertama yang kita susun pertama adalah di kotak pertama itu menggunakan filter mekanis. Baru selanjutnya berurutan adalah batu apung. Dan kotak ketiga menggunakan oyster shell. Dan keempat baru menggunakan biobol. Tapi saya lebih menyarankan apabila di situ tetap setiap kotak itu ada jaring nelayan. Walaupun sedikit, itu fungsinya untuk menghambat kotoran-kotoran yang terlewat dari kotak filter tersebut. Jadinya harapan kita supaya air yang masuk dari filter itu yang ke kolam itu kita harapkan udah jernih dan sehat. Nah, peran penyuluh saya di sini adalah salah satu, dia adalah selalu membimbing saya dalam untuk memberikan informasi-informasi mengenai teknologi-teknologi baru atau ada ilmu-ilmu baru dan aturan-aturan dan perundang-undangan pemerintah yang baru yang berkaitan dengan usaha budidaya. Sampai saat ini teman-teman penyuluh, ibu-ibu, bapak-bapak penyuluh selalu mendampingi saya di sini setiap minggu, setiap bulan. Saya Bayi Rohmiati, penyuluh perikanan Kabupaten Lombok Barat, wilayah kerja Kecamatan Lingsar. Untuk kelompok binaan yang saya sendiri bina ada 14 kelompok khusus di wilayah Kecamatan Lingsar. Peran penyuluh dalam pengembangan ikan koi sistem RAS di sini salah satunya dalam pemantauan parameter kualitas airnya, khususnya fisika, kimia, biologi.
Jadinya bila pelaku usaha atau pelaku utama mau melakukan pengukuran parameter kualitas air, penyuluh datang mendampingi langsung, baik itu secara fisika, seperti suhu, pH, kecerahan air, itu langsung didampingi oleh penyuluh. Selain itu juga untuk sistem RAS-nya, nanti dalam hal perakitan atau apa, penyuluh ikut mendampingi, sekalian mendapat pengalaman langsung dari pelaku usaha tersebut. Untuk pendampingan sendiri, pendampingan ke kelompok itu, penyuluh melakukan fasilitasi untuk pembuatan kartu pelaku usaha perikanan atau biasa disebut KUSUKA. Setelah itu baru penyuluh juga mendampingi kelompok dalam pembuatan proposal untuk mengajukan bantuan ke pusat atau ke Pemda setempat. Selain itu juga penyuluh ikut mendampingi dalam hal kegiatan pembenihan atau budidaya ikan koi, khususnya mulai dari pembenihan, pembesaran. Yang utama, yang pokoknya untuk ke pemasarannya. Penyuluh sangat berperan di sana bagi pelaku utama untuk mengenalkan, oh ini ikan koi yang ada di kelompok saya, kualitasnya bagus-bagus. Secara umum, penyuluh tetap mendampingi pelaku utama jika ada permasalahan yang sedang dihadapi. Sistem recirculation aquaculture system terbukti mampu meningkatkan padat tebar serta meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam kegiatan budidaya ikan. Teknologi RAS dapat menjadi solusi atas tantangan perikanan budidaya seperti perubahan iklim dan kualitas lingkungan. Sobat Bahari, demikian ulasan singkat tentang aplikasi sistem budidaya koi sistem RAS dan pengembangan di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan harapan melalui pendampingan oleh penyuluh perikanan dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta pengetahuan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha. Penyuluh Perikanan Lombok